Teknik penulisan surat resmi dan surat niaga. Surat diartikan sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain. Dan juga surat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas manusia pada zaman modern ini. Surat merupakan alat komunikasi tertulis yang berguna untuk menyampaikan informasi dari pihak pengirim kepada pihak lain. Informasi tersebut dapat berupa permintaan, penawaran, pernyataan, ataupun laporan. Dengan adanya surat ini, seseorang atau organisasi dapat saling berkomunikasi tanpa harus bertatap muka atau lebih dahulu. Dan juga surat dijadikan sebagai alat otentik tertulis atau hitam di atas putih. Oleh karena itu, kata-kata dan kalimat dalam surat harus tersusun secara efektif, efisien, baik, dan teliti. Ketelitian serta kecermatan tersebut dibutuhkan untuk menjamin keterampilan ini surat sebagaimana yang digunakan oleh pengirim. Adapun beberapa macam surat yaitu surat resmi. Surat resmi digunakan untuk kepentingan resmi baik oleh perorangan, instansi maupun organisasi. Sebagai media komunikasi tertulis, surat resmi memiliki kelebihan karena memberikan kesempatan kepada penulis untuk berpikir dan merencanakan dengan baik hal-hal yang akan disampaikan kepada orang lain. Adapun pengertian surat niaga yaitu surat niaga adalah surat resmi yang digunakan dalam kegiatan usaha atau bisnis yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan seperti penawaran barang atau jasa. Surat ini biasanya dikeluarkan oleh badan atau perusahaan dalam rangka menjelaskan usahanya untuk mencapai keuntungannya. Jenis-jenis surat niaga. Pertama itu surat penawaran. Surat penawaran digunakan untuk menawarkan produk jasa kepada pelanggan atau calon pelanggan. Umumnya dipakai untuk mengirimkan penawaran barang atau jasa kepada perusahaan lain. Tujuannya untuk menarik kerjasama atau transaksi bisnis. 2. Surat pemesanan. Surat pemesanan digunakan untuk memesan barang atau jasa dalam jumlah besar, biasanya dilakukan oleh perusahaan retail kepada perusahaan logistik, namun bisa juga oleh perusahaan konsumen individu. Surat ini berisi permintaan pembelian barang dan spesifikasi tertentu yang berbeda pada produk yang ada di pasaran. Yang ketiga itu ada surat faktur. Surat faktur berfungsi untuk menjelaskan detail pembelian barang atau jasa, berisi tagihan, pembayaran, serta tanggal waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan transaksi. Dapat disimpulkan bahwa surat faktur adalah bentuk tagihan resmi yang digunakan perusahaan kepada klien atau konsumen. Yang keempat ada itu surat pengirim. Surat pengirim mirip dengan invoice pada online shop, digunakan oleh distributor untuk melaporkan pengiriman barang kepada konsumen atau produsen. Umumnya digunakan untuk perusahaan jasa kurir, online shop, dan perusahaan yang mengirimkan barang dengan jarak jauh atau bernilai besar. Yang terakhir itu ada surat pengaduan. Surat pengaduan digunakan sebagai saran untuk menyampaikan keluhan, kritik, atau saran dari konsumen kepada perusahaan atau produsen. Dapat juga digunakan untuk memberikan masukan kepada instansi seperti sekolah, rumah sakit, pemerintah, atau lembaga sosial. Adapun struktur surat, yang pertama ada kop surat yang berisi nama, alamat, dan logo perusahaan. Kedua, ada tanggal surat yang menunjukkan kapan surat itu dibuat. Yang ketiga, ada perihal yang menjelaskan tujuan atau isi surat. Yang keempat, ada kepada, nama, dan alamat penerima surat. Yang kelima, ada salam pembuka, contohnya dengan hormat. Yang keenam, ada isi surat, berisi maksud, tujuan, dan informasi utama. Yang ketujuh, ada penutup, contohnya terima kasih atas perhatiannya. Dan yang terakhir ada penutup atau yang berisi dengan tanda tangan.